Saya buka kartu pengacara saya, Pak. Ada juga aturannya, Pak. Di belakang. Ini Bapak terbitkan ada juga kan? Saya tuh kemana-mana. On rehmatik overdah. Anda menyalahi konstitusi. Kembalikan orang punya. Sudah ada rekomendasinya DPR. Terus lagi berpendapat sema-sema apa impres. Apa itu? Ini peraturan pemerintah PP. Maka saya bilang Anda ini pemerintah atau bukan? Begini Pak, Bapak selama 7 tahun ditahan ini Pak. Sebentar Pak, sebentar. Tolong hargai kita juga Pak. Ya Pak, terlalu banyak bicara Pak. Tunggu. Intinya Pak 7 tahun ditahan Pak. Tidak pernah dikembalikan sampai sekarang. Maka saya lapor Anda ke polisi. Penggelapan. Kalau itu kan ada permintaan penarikan, sehingga masyarakat kasih BPN. Iya kan, berarti bukan di masyarakat menyerahkan, tapi BPN menarik. Sudah Pak, sudah. Kalau itu Pak Dokter sudah diakui oleh BPN. Nah, bahwa mekanisme penarikan itu adalah mereka sudah akui adalah kelalaian mereka. Ya, yang sekarang yang dikembalikan kita persoalkan lagi yang 151 ini. Begitu Pak Agus ya? 151. Nah, dikembalikan kepada BPN. Nah, ini yang jadi persoalan ini. Iya kan? Kita jadi piramida nanti begini nih. Jadi akhirnya dari besar ke mengerucut Pak Ketua ke persoalan ini. Nah, saya mau tanya kepala BPN. Anda dulu sebelum ke senior saya. Kanwil, ada yang mewakili Kanwil? Ada Pak ya? Nah, konsultasi kepala BPN Tojo Una-Una kepada Kanwil dengan kelalaian ini, apa tindakan Kanwil BPN? Bentar Pak ya, terima kasih. Ya, silakan Pak. Saya Nur Solikin, Kabid 5 atau pengendalian penanganan sengketa. Pak Kabid 5 ya. Dengan Pak Kabid 2, Pak Mudasir. Ya. Mohon maaf, wakili Pak Kanwil. Pak Kanwil tidak bisa hadir sendiri karena ada rapim dengan Pak Menteri secara Zoom. Jadi perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak semua, ya kita tidak salah persepsi. Walaupun tadi disampaikan oleh Pak Kepala Kantor, kami mendanai ya begini. Dari sejarah PTSL itu keluar dengan adanya Impres. Impres 2 2018. Nanti bapak-bapak bisa buka semua. Di Impres itu semua stakeholder diminta untuk membantu percepatan pensertifikatan. Apakah kepolisian, apakah kejaksaan, apakah kehutanan. Nah, ini jadi harus jadi tolong untuk kita. Semua diminta untuk percepatan pensertifikatan. Sehingga harusnya semua stakeholder ini aktif, seperti misalnya kehutanan. Jadi itu yang pertama ya. Kemudian beban waktu itu untuk penerbitan sertifikat sangat banyak di seluruh Indonesia, terutama di Sulteng juga banyak. Sehingga dengan target yang banyak itu teman-teman mencapai objek-objek yang ada di Sulteng, termasuk sampai di Tojo Una-Una. Kemudian seperti disampaikan Pak Kakan tadi, petugas BPN sudah menyasar sampai ke desa Tojo. Di situ dilihat secara penampakan fisik bahwa situ ada tanaman yang dikelola masyarakat. Ya. Kemudian di batas wilayah kehutanan pun tidak ada. Jadi nanti jangan salah persepsi, oh ini salah BPN, enggak begitu. Ya, jadi batas wilayah kehutanan, batas takal batas tidak ada. Patok di lapangan tidak ada, nanti bisa cek apa sehingga teman-teman BPN melakukan melayani masyarakat dalam percepatan ini begini, untuk Pak, mohon izin ya. dulu. Semua saya kasih bicara Pak. Ya. Supaya tidak terganggu ini piramida ini. Minta maaf ini Bapak. Pola saya bermediasi seperti ini. Minta maaf. Ya. Pak Agus juga tahu sampai model ini. Jadi begini Pak, yang Bapak jawab adalah tindakan dari BPN Tojo Una-Una yang menarik sertifikat disudikasi yang Bapak katakan tadi, Bapak Kepala BPN Tojo Una katakan ini memang terjadi kelalaian, bahwa ketika sertifikat 151 itu dikembalikan kepada BPN, nah ketika masyarakat mengadu bahwa kenapa harus dikembalikan BPN, apakah ini harus dikembalikan lagi ke masyarakat, apa dia punya apa? Dia punya konsekuensi. Itu aja Pak. Izin Bapak pimpinan. Jadi untuk kita biar memahami secara nyata bagaimana sertifikat ini bisa terbit, kan kita harus sampaikan sejarah Pak. Jadi tidak ujuk-ujuk oh ini sertifikat kemudian kita tarik, kan tidak begitu. Jadi perlu kita jelaskan klarifikasi sehingga nanti jangan semua saya lihat ini semua menyalahkan BPN, padahal
BPN itu bekerja berdasarkan impres yang memang harus dilaksanakan. Itu yang pertama. Ya Pak. Kalau Ya. gitu kita udah paham. Ya, Pak. ya, Kita nggak pernah menyalahkan. Saya makanya- bahasa saya dari tadi tidak pernah menyalahi makanya saya Karena kalau sambutkan. saya menyalahkan BPN, Oke. berarti dari kehutanan menyatakan kita satu peta. Ya, makanya saya Nah, sampaikan. kalau kita satu peta, kenapa terjadi kelalaian? Makanya saya Nah, sampaikan sampai urutan itu tadi kan, Pak. saya lebih kepada Bapak jawab adalah minta izin, mohon izin Pak. Saya bukan mendikte BPN. Kita Pak, tapi lebih kepada menerangkan semua. Ini ada kuasa hukum. Di sini ada masyarakat di sini. Lebih menerangkan kepada masyarakat adalah alasan yang pure kenapa ini harus ditarik. Dan kenapa ini tidak bisa dikembalikan. Oke. Nah, Jadi begini. gitu. Jadi setelah produk sertifikat sampaikan Pak Ya. tadi sekian ada produk, kemudian setelah di overlapping dengan peta kehutanan, kemudian ada permohonan. Jadi tidak ada kong kali kong dengan PT, permohonan disampaikan dari PT Wianarinang. Mohon dicek apakah penerbitan ini dalam satu kawasan yang ada SK kehutanan tadi. Ya. BPN melakukan cross check. Ya. Oh ternyata sebagian masuk di dalam situ karena tadi ada 300 sekian Ya. yang artinya clear. Jadi kita bekerja itu kan ada yang clear, ada yang memang ternyata tersandung masalah. Nah. Setelah itu, begitu itu ada masalah dan dianggap bahwa itu masuk dalam kawasan sesuai dengan peraturan yang ada dan sampai sekarang bahwa dalam termasuk kalau sertifikat terbit di dalam kawasan termasuk itu barang yang istilahnya kalau dalam produksi yang salah. Makanya kita inisiatif untuk dilakukan penarikan. Tidak serta-merta kalau itu barang tentunya kalau dia terbit di dalam posisi yang benar seperti yang 300 sekian itu tidak akan kita tarik. Ini dalam rangka apa pengaman semua dalam rangka juga negara dalam melindungi masyarakat juga kita tarik. Kemudian sampai sekarang memang kan belum kita apa-apakan. Kemudian di perkembangannya 2000 berapa ada penataan batas ya kan yang mengakibatkan kawasan hutan itu berubah sehingga yang 271 akhirnya yang sekian itu keluar dari penataan kawasan hutan jadi tidak masuk dalam kawasan. Betul kan Pak begitu ya. Jadi kemudian yang akhirnya yang di dalam kawasan ini kan tetap kita tahan. Ini kan barang yang sebetulnya belum sah untuk beredar. Ya, begitu ya. Jadi akhirnya kita akan cari solusi. Kalau nantinya Bapak-bapak DPR dengan Bupati bisa bernegosiasi, benar. Kalau bisa bernegosiasi, kemudian melakukan penataan batas, melakukan penataan batas seperti yang kemarin, kemudian itu keluar dari kawasan hutan karena dicek juga di proyek Rindang ini sebenarnya berusaha atau tidak. Mulai kapan dia dapat izin? Bentar. Kita hormati juga kasihan Ibu Bupati di sini dan saya. Ya betul. Ya betul. Sebentar Pak. Oke. Supaya ke titik persoalan. Kalau Bapak sudah lihat situasi seperti ini Pak, dari Kanwil ini ya, mohon izin ya. Kalau Bapak lihat ini, Bapak sudah tarik sertifikat ini. Usul konkret ke pemerintah provinsi maupun ke kabupaten menurut ketentuan BPN ketika ini sudah ditarik apa Pak? Jadi untuk solusi, kita di sini mau cari solusi. Oke. Ya. Jadi solusi kalau kita bicara dari kehutanan juga ada namanya klaster K1, K2, K3. Akan dilihat. Termasuk tadi apakah memang masyarakat sudah mendahului mengerjakan atau ini semua proses ini akan kita lalui. Tidak serta-merta ini akan jadi ada dari kehutanan ini yang K1, K2, K3. Apakah ini masyarakat sudah menguasai baru terbit sertifikat baru pengukuhan? Semua ini akan kita pelajari tidak serta-merta ini akan merugikan masyarakat. Kami ini demi masyarakat. Jadi artinya Bapak Ibu, mohon ini artinya penarikan ini kita lakukan demi kebaikan bersama sehingga masyarakat nanti yang menerima sertifikat itu betul-betul bisa dipakai. Begitu. Karena ini inisiatif kementerian pun setelah kita laporkan ini ada yang namanya blokir internal. Saya sampaikan. Kementerian bisa memblokir ini sehingga walaupun masyarakat terima sertifikat yang Bapak terima tidak bisa diapa-apain. Kan percuma juga. Makanya ini semua kita tarik demi masyarakat ini nanti bisa memanfaatkan. Ya, jadi begitu. Jadi jangan sampai apa yang ditahan oleh Bapak Kepala Kantor ini salahkan. Harus dibagi. Kalau setelah itu dibagi. Begini Pak, Bapak selama 7 tahun ditahan ini Pak. Sebentar Pak, sebentar. Tolong hargai kita juga Pak. Ya, yang pertanyaan berikut. Kalau ada pertanyaan berikut. Sebentar Pak ya. Kalau banyak bicara Pak. Tunggu. Intinya Pak 7 tahun ditahan Pak. Tidak pernah dikembalikan sampai sekarang. Sekarang begini, sebentar Pak. Kalau ada solusi Pak. Tunggu dulu. Kalau kita ini tuh 151 ini, Kanwil,
Kanwil dan Kepala BPN Tojo Una-Una, Ya. Kanwil dan BPN mohon izin Pak, karena ini sudah menimbulkan keresahan dengan penarikan yang tidak sesuai dengan mekanisme, boleh enggak Pak Bapak kembalikan 151 ini sertifikat dengan istilahnya kepada masyarakat, dikembalikan nih Pak dengan catatan. Dengan catatan, satu tidak boleh lu digadai sambil menunggu kepastian terhadap itu. Ya. Nah, sekarang ini yang datang Kabit loh, Kabit. Ada Kakanwilnya. Nah, sekarang ini tawaran pertama nih. Ya, sebelum saya kasih kesempatan ke bapak-bapak, rame nanti nih Pak kalau saya kasih kesempatan. Karena rame nanti pung. Oh, saya tahu saya senior dua ini. Nah, belum tambah bapak lagi. Rame. Nah, coba saya kasih kesempatan supaya puas. Silakan. Jadi terima kasih Pak. Jadi begini Pak, saya mau tanya dulu ini Pak Karso Pak Camat. Yang perintahkan untuk menarik sertifikat itu siapa yang perintahkan? BPN. Itu sudah jelas melanggar. Karena ada beberapa hal itu yang harus dipenuhi. Bagaimana cara menarik sertifikat itu sendiri? Ya. Mereka bilang jangan sampai nanti ada kekeliruan. Mereka bilang jangan sampai nanti ada permasalahan. Mereka sudah bikin masalah dari awal. Ya. Supaya Bapak paham ini. Bapak paham tidak? Bapak menarik sertifikat itu dengan cara yang melanggar. Bagaimana memperbaiki hal dengan cara melanggar? Itu sesuatu hal yang tidak rasional. Bapak tadi sudah terlalu banyak bicara tentang ini hutan kawasan, hutan ini, hutan itu. Tapi di awal mereka sudah menarik sertifikat itu Pak. Dengan cara itu tidak melanggar prosedur hukum. Oke, sudah. Berarti Jadi, tadi Bapak saya ini, sudah Bapak ini, Bapak ya. BPN ini paham. Saya sudah mulai dengan kewenangan, substansi dan prosedur. Oke, dari awal saya sudah katakan itu. Kemudian Kepala BPN Tojo Una mengatakan memang, toh siapa juga manusia yang tidak lalai dalam hal ini. Berarti sudah ada pengakuan, toh. Yang berikut ada dua persoalan Lino. Ini persoalan ada dua loh. Catat ini. Satu ini tentang penarikan, dua ini masuk dalam kawasan IUP dari PT Rindang. Ada dua persoalan ini dan bukan istilahnya asumsi ini. Nah, sekarang Pak penawaran saya bisa ndak 151 ini dikembalikan ke masyarakat, dibuatkan inventarisasi, dibuatkan perjanjian dulu sambil menunggu kepastian hukum dari kehutanan. Apakah dalam hal ini kehutanan ini dia baru sebatas belum pengukuhan atau sudah pengukuhan? Nah, kalau Bapak belum bisa ambil kesimpulan, Iya, saya mau kasih kesempatan dulu Iya. sama Pak Sebelum Agus dia Salim. ke sana dulu. Saya mau bilang izin ibu. Pak, Bapak itu ASN. Ya. Apa terima gaji dari mana? Dari uang negara kan? Dari pajak kan? Program Bapak punya itu dari mana? PBN kan? Bapak sudah salah gunakan. Buka di YouTube-nya Bapak itu, sosialisasi BPN Tojo di Desa Tojo. Ada koran kehutanan. Ada videonya itu, buka Pak. Program nasional itu Pak. Apa yang salah gunakan? Izin Pak Kanwil, Kepala BPN Tojo. Tidak ada pernah saya rapat di Kanwil itu sampai pada mau menyurati Bupati. Singkat saya menyampaikan, ada videonya itu kok. Saya mengatakan, kenapa kalian terbitkan? Jangan lagi bicara kekeliruan. Ini PP-nya ini, yang boleh batalkan pengadilan. Maka saya lapor Anda ke polisi. Penggelapan. Anda terbitkan bukan berarti Anda mau tarik. Debatable kita itu, saya izin sama Kepala Biro Pemerintahan Provinsi. Ya, jalan itu solusi silakan. Tapi saya harus tempuh jalur hukum. Buka ini PP ini pasalnya nih. Pasal berapa itu? Pasal 32. Bukan saya yang bilang. Kalau Anda mau tarik, kalau kawan saya tadi itu harus ada panitia A, panitia B, teknis koordinasi dengan kehutanan. Tapi sudah lewat 7 tahun. Allahu Akbar. Saya sudah tidak tahu. Baru saya tahu ini, saya koordinasi dengan kawan-kawan KPA. Baru Anda yang melakukan ini 270 sertifikat dari Sabang sampai Merauke. Kasihan dong Pemkab Touna, Anda permainkan alasannya. DPR yang pro rakyat. DPR yang pro rakyat ini sudah mengeluarkan rekomendasi.
Tidak bisa, hanya 5 syarat Anda boleh tarik. Putusan pengadilan, perintah kejaksaan, perintah kepolisian, putusan KPK, dengan kemauan diri sendiri. PP Anda yang bilang di sini, dalam sertifikat. Tidak ada yang bilang situ karena cacat prosedur, tapi Bu, saya akan tarik. Pak, sudah dari kemarin saya ngamuk di DPR, maaf Pak Ketua. Saya bilang tidak perlu pakai impres, sekarang tidak diatur itu. Itu Bapak punya milik sama saya advokat. Undang-undang advokat, saya bicara SOP, saya gugat itu. Makan banyak di organisasi pica-pica Pak. Karena dia buat SOP-nya. Bapak punya SOP itu. Tidak bisa bawa ke ranah. Makanya waktu di Kanwil saya bilang, Pak Kanwil, bisa Anda tafsirkan ini? Saya buka kartu pengacara saya, Pak. Ada juga aturannya, Pak. Di belakang. Ini Bapak terbitkan, ada juga kan? Saya tuh kemana-mana. On rehmatik overdah. Anda menyalahi konstitusi. Kembalikan orang punya. Sudah ada rekomendasinya DPR. Terus lagi berpendapat sema-sema apa impres. Apa itu? Ini peraturan pemerintah PP. Maka saya bilang Anda ini pemerintah atau bukan? Kalau tidak ya laporkan saja. Maaf Ibu Wabub, kami akan habis ini. Tidak akan ada solusi. Begini terus nanti. Tolong kawal kami Pak Ketua. Kami mau duduk di dia punya kantor. Nusron datang bawa kemari. Tidak bisa. Ini yang dia kau tidak tarik kan? Di luar itu kawasan. Ternyata kawasan Ibu perusahaan. Sudah dapat lihat semua. Sudah terminologi jauh. Ini. Ya. Baik Bapak, yang dimaksudkan. Jadi begini izin Pak Ketua. Siap. Sampai maksud juga Saya Pak ini Musalim. sudah lapor di polisi. Ya. Bahwa kami nanti akan dukung. Kantor BPN Tojo itu adalah tempat sarang mafia tanah. 170 sertifikat dia gelapkan, dia simpan di sana. Ada videonya saya. Saya lapor sama Kasat Reskrim. Bahwa rekomendasi DPR itu adalah harus dikembalikan. Tidak mau juga dikembalikan. Lapor. Karena saya hanya pada ini. Kecuali Bu Wabub Tabe Bu ya. Kecuali ini tidak ada Bu. Pak Ketua, kecuali ini tidak ada. Baik. Makasih Pak. Jadi Musalim. begini Pak, usul Ya, saya. Ya. Kita terus lagi diskusi saya ke semester 3 saja. Belajar kronologis, main strea, apa semua, iya kan? Ini cara yang terjadi juga di Morowali Utara, Morowali SKPT, kepala desa kumpul-kumpul, ya kan? Begini, tapi pola yang berbeda. BPN ini ketika di zaman Orde Baru, tadinya kan kantor agraria. Kenapa berubah menjadi kantor pertanahan dan apalagi sekarang ATR? Karena lebih kepada kuasi yudisial birokrasi. Dia tidak lagi berada pada nilai-nilai konstitusi. Saya ini panitia KNUPKA sama Pak Jafar itu. Komite Nasional Pemurnian Agraria melahirkan TAP MPR nomor 9 2001. Bersama Gus Dur. Reforma agraria itu tidak perlu harus lagi bukti alas hak. Termasuk Anda itu yang punya perusahaan. Ya kan, orang punya kebun sudah ada di dalam. Ada putusan MK di dalam itu tentang hutan adat. Mari kasihan pemerintah kabupaten. IUP-nya di Jakarta, konflik sektoralnya ada di daerah. Kehutanan, tata ruang, pengairan, pertambangan. Itu. Tojo Naunen kalau saya lihat landscape-nya izin, so tidak ada ruang gerak sama sih. Taman Nasional Kepulauan Togian, satu teluk itu dia kuasai konservasi. So tidak bisa orang Babongko di sana mengawin. Saya sama Pak Jafar 1,8 bulan. Masih Rifla Cuba camat di sana. Datang kemari, ini lagi di Mire Bu, izin itu perlu ditinjau. Sudah ada itu pembeli tanah di sana itu di desa Mire itu. Sawit mau masuk Bu. Habis ini di hutan sektoral kita di Punggung atas nama kehutanan. Saya lihat lama-lama ini agraria ini, desuit kedudukannya kantornya. Tidak bisa lagi membela rakyat dalam kedudukan konstitusi. Kenapa disebut undang-undang pokok? Dari semua undang-undang sektoral, hanya undang-undang pokok nomor 5 yang disebut pokok. Coba buka notulensi perdebatan antara undang-undang pokok itu. Siapa yang mengatakan pokok itu? Yang lain tidak. Undang-undang pokok agraria. Skripsi saya sebenarnya muncul itu. Cuma ke masalah perburuan kemarin disetujui. Kenapa disebutkan pokok?
Karena yang sektoral ini hutan memang pasti hidup di atas tanah. Jangan hutan yang lebih dominan. Peta satu pintu, satu apa semua. Tidak akan mungkin lagi. Tanah. Oke, debat ilmiahnya begitulah. Debat akademis. Tapi ini Bapak. Ini Pak. Buka Pak aturannya Pak. Tidak bisa Bapak cabut. Kalau Bapak bilang gagal produk, urusan internal Bapak. Tidak bisa Bapak bilang ini Pak. Kakak saya bilang di Kanwil. Pak Kanwil, kenapa Anda terbitkan? Ketika Anda terbitkan, ini sudah menjadi haknya orang. Hanya 2 hak diatur dalam warga negara. Secara keperdataan. Akta kelahiran dengan ini. Iya, ini. Pak Ketua, Kalau sudah jadi rusak, ini izin Pak. Saya akan bilang debatnya begini. Barangkali ada solusi atau tidak Pak. Kami karena kami datang melapor ke Satgas, tolong panggil mereka. Masih adakah jalan? Ada, kita punya pemerintah. Kalau Bapak mau kasih kembali, ini rakyatnya, ini pemerintah, ini ketua DPR-nya. Mari Pak. Saya tidak mau lagi masuk bilang dengan syarat tidak bisa digaris. Kalau saya tidak ada, karena ada PP-nya. Kalau dari awal, bayangkan sosialisasinya. Coba buka di YouTube itu. Sampai di Wale ada orang bajalan ini. Anggaran berapa itu Pak Gafar? Sosialisasi tentang program apa itu? Apa sekarang tuh PTSL itu? Anggaran berapa yang turun itu? Kalau ditahu anggaran itu betul turun dan cacat prosedur, lebih berbahaya lagi. Temuan. Anda menjalankan program yang salah. Jadi melebar nanti. Saya tidak mau melebar. Kalau saya Pak, delik aduan kami di Polres Morowali, di Touna, kami akan tarik kalau Bapak kasih pulang. Nanti urusan saya lagi dengan klien saya, dengan mereka ini. Yup ini. Peta-peta apa semua itu. Hutan kok dikuasai sampai tanah. Tidak ada itu undang-undang perkebunan itu menguasai tanah. Soal apalagi sekarang putusan MK. Tahap kedua perjuangan itu adalah hak ulayat daripada hak otonomi masyarakat lokal. Kalau tidak berlaku lagi undang-undang sektoral, kembali konstitusi. Bagaimana caranya? Sampaikan seperti saya sampaikan. Kedua, duduk di tempat objek yang memang sekarang ini bukan di kantor perusahaan yang bermasalah. Ini tambang-tambang ini Pak Bur, saya mati atur ini. Kenapa? Semua masalahnya di SDM sana. Sama dengan kantornya Bapak. Masalah di kantornya Bapak. Saya cuma takut kemarin izin PU Abu. Saya takut nanti pikirin sama Pak Jabat. Kita mau serang. Agus ini provokator memang. Saya kasih tahu sama beliau. Karena sama-sama dulu yang tugas. Kami datang bukan untuk pilih baganggu. Karena ada datang melapor ke Sendur. Tangga saya dosa 40. Allah Akbar. Ini bukan kalau cuma 10 Bu. 240. Dan ada dikembalikan. Kalau ada dikembalikan berarti bagaimana Pak Dokter? Ada sumir. Dengan alasan yang tidak konkret dan tidak final. Karena kenapa? Bukan itu yang mau dipakai kalau pakai ini. Ada dikembalikan. Oh karena di luar kawasan. La ilah. Saya cuma mau mengatakan kesimpulannya adalah jalankan skemanya Biro Hukum. Ada Ibu Bupati sini, ada Ketua DPR Pak Jafar sahabat saya. Silakan saja solusinya. Bapak tidak usah lagi berargumentasi. Kalau begini terus kita Pak. Saya ini pelaku reformasi, turunkan Soeharto sampai lari ke Filipina. Tanya Jafar itu. Oke. Saya tidak bayangkan reformasi ini jadinya begini Pak. Tolong saya Pak. Saya bukan orang partai, bukan orang politik. Saya dari dulu begini-begini saja saya Pak. Ini just ini second hand saja ini.